Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suaranya nggak? Nggih, nggih terdengar. Ini saya sama Nggih. sambil memanggil banyak orang petang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu sekalian yang kami muliakan, yang kami sayangi, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga senantiasa mendapatkan curahan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah pada siang hari ini mungkin ibu-ibu tidak merasakan karena di dalam ruangan ya. Cuaca yang begitu terik, yang begitu panas ya, mengingatkan kita pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita merasakan panasnya cuaca itu merupakan hembusan dari api neraka ya, sehingga kita juga ingat dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya cuaca yang begitu terik ini karena tadi saya barusan dari luar ya itu kita untuk senantiasa bermohon kepada Allah atas lindungannya dari siksa api neraka dengan memanjatkan doa-doa sebagaimana yang diteladankan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa kita membaca Allahumma ajirna min nar ya ya Allah lindungilah dan selamatkanlah kami dari neraka Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah aku memohon kepadamu ridhomu dan juga surgamu dan aku berlindung kepadamu murkamu dan juga dari nerakamu ya mudah-mudahan ketika ini terus-menerus kita lantunkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahkan surga sendiri akan mengatakan kepada Allah wahai Allah masukkanlah dia kepadaku dan neraka juga akan mengatakan wahai Allah selamatkanlah dia dariku yang mudah-mudahan dengan adanya cuaca ini mengingatkan kita ya betapa dahsyatnya akibat dari perbuatan-perbuatan yang tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini baru hembusannya saja gitu ya dan mudah-mudahan menjadikan kita lebih bisa menjadi hamba-hamba yang semakin baik, semakin taat kepada Allah sehingga kita terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat juga salam, marilah kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau yang sangat luar biasa dengan jerih payah mereka mewariskan kepada kita keimanan, keislaman ya dan mudah-mudahan juga keistiqomahan hingga akhir hayat kita dan semoga kita dilayakkan oleh Allah untuk menjadi generasi penerus mereka semua sehingga kita juga dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh syafaat beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, kita lanjutkan tema kita tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat terkait sholat ya. Kita sudah sampaikan dua sesi sebelumnya yaitu pembahasan kesalahan-kesalahan sholat sebelum kita melaksanakan sholat ataupun ketika kita sedang melaksanakan sholat dan dari rekaman yang kita saksikan kita sampai pada poin ke-12 ya yaitu menyelisihi imam atau tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam ya. Kemudian lanjutan dari kesalahan ini kenapa kita harus betul-betul memperhatikan sebagaimana dulu sudah pernah kita sampaikan, guys, sholat itu adalah ibadah yang terpenting, yang nanti akan menjadi tolak ukur apakah kita akan selamat dari audit ya, dari audit atas amal-amal aktivitas yang kita lakukan atau tidak, itu sangat dipengaruhi dengan kualitas sholat kita, gitu ya. Dan juga kemarin sudah kita sampaikan ya, kenapa ini sangat penting karena minimal kita sholat dalam satu hari itu 5 kali sholat fardu dan harapannya kita tidak hanya sekedar
menjalankan kewajiban gitu ya. Tapi bagaimana supaya sholat kita itu betul-betul dihukumi sah secara syariat, lalu juga bisa mengampuni dosa-dosa kita, bisa mendatangkan pahala untuk kita, dan kita berharap dengan sholat itu kita bisa semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkara sholat ini sangat luar biasa dijelaskan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai sabda beliau, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga benar-benar sholat merupakan ritual yang tauqifiyah ya, yang sifatnya paten, tidak boleh kita menambahkannya, tidak boleh kita menguranginya, dan apapun yang boleh dan tidak boleh itu harus berdasarkan pada apa yang menjadi panduan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, begitu ya. Nah, di antaranya adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan atau yang masuk ke dalam kategori kesalahan-kesalahan di dalam sholat kita. Nah, untuk poin yang ke-13 ini, di antara kesalahan yang terjadi atau dilakukan oleh kita ketika kita sedang sholat adalah tidak segera bergabung dengan shaf ya, ketika kita sudah masbuk begitu ya. Kadang-kadang terutama terjadi ketika di bulan Ramadan, ketika sholat tarawih ya. Ya, tentu kalau kita sudah dewasa mestinya tidak melakukan ini gitu ya. Beberapa di antara kita itu kalau mau bergabung ke shaf itu menunggu menunggu supaya tidak rugi kalau dalam hitungan itu ya, supaya kita memulainya dari gerakan di mana kita terhitung mendapatkan satu rakaat sholat. Jadi kalau imam sudah ruku ya, nah, selesai ruku gitu ya, ditunggulah sampai kembali ke rakaat berikutnya begitu ya. Jadi tidak langsung takbiratul ihram dan bergabung ketika imam dalam keadaan apapun. Nah, ini termasuk kekeliruan. Kenapa? Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita ketika kita tertinggal dalam mengikuti jamaah sholat atau masbuk, itu kita diperintahkan untuk mengikuti dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh imam. Ya. Tidak boleh menunggu dengan perhitungan bahwa sama aja nih tidak terhitung sebagai satu rakaat sholat. Ya, beliau bersabda, "Ida ata ahadukumus sholah." Jadi ida ata ahadakumus sholah ini namanya jumlah syartiyah atau isim syarat, itu maknanya umum lafadznya. Kapan saja ketika kamu itu mendatangi sholat ya untuk berjamaah, apakah itu di masjid atau di rumah tentunya, wal imamu ala halin ya, sedangkan imam berada dalam satu gerakan, apakah dia sujud ataukah ruku atau i'tidal atau apapun, kata Rasulullah, fal yasna. Nah, ini namanya mudhari' makrun bila mil amr ya. Itu maknanya perintah. Nah, maka lakukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Jadi tidak perlu dihitung-hitung ya atau perhitungan gitu ya. Karena di dalam pahala itu tidak selalu pas ya. Maksudnya Allah itu tidak minimalis dalam memberikan pahala. Pasti ada bonus-bonus yang diberikan oleh Allah beserta perintah-perintah yang kita tunaikan gitu ya. Ini. Meskipun juga itu ya ketika kita sudah masbuk, kita apalagi ya menyempatkan untuk sholat sunnah itu juga dilarang ya, termasuk kesalahan yang tidak boleh kita lakukan ya. Ini. Kemudian kesalahan yang keempat adalah saat membaca amin. Ya, kita semua tahu bahwa di antara hal yang disunahkan di dalam sholat adalah membaca amin setelah kita mendengar imam menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya ya sampai waladhdallin. Yaitu kita disunahkan untuk membaca amin, dan ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, adapun kesalahan yang terkait dengan membaca amin ini bisa saja ya terjadi seorang mendengarkan imam selesai membaca surat Al-Fatihah tapi tidak membaca amin sama sekali. Nah, tidak mengaminkan sama sekali gitu ya. Dan mohon maaf ya, apalagi kemarin ya ketika mohon maaf ya Pilpres itu agak sensitif ya. Tidak boleh membawa hal-hal politik itu dalam masalah ibadah gitu kan. Nah, ini sampai tidak mau membaca amin gara-gara
dia tidak sebagai pendukung ya capres yang amin itu begitu ya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Karena ini beda antara beda ranah gitu ya. Ini ranah ibadah, itu ranah muamalah gitu kan. Kemudian ada juga yang eh, kesalahannya adalah imam belum selesai tuntas membaca surat Al-Fatihah, dia sudah membaca amin terlebih dahulu. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Atau salah dalam membacanya. Nah, ada beberapa kesalahan dalam membaca amin. Dan di dalam bahasa Arab itu ya, setiap harokat, setiap huruf itu memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga eh, banyak sekali ya, hampir semua ulama menyatakan membaca Al-Quran itu haram hukumnya jika tidak sesuai dengan makhrajnya. Karena itu bisa merubah makna dan maksud dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contohnya ini ya, kalau kita membacanya amin gitu ya, sama-sama pendek, tidak ada panjangnya sama sekali. Alifnya pendek, mimnya juga pendek. Ini artinya aman dan tentram dan ini tidak sesuai gitu ya. Atau mungkin hanya A-nya saja yang kita panjangkan amin gitu ya. Nah, ini alifnya panjang, mimnya pendek. Ini juga keliru ya. Jadi ketika amin itu artinya kita minta perlindungan keamanan ya. Atau sebaliknya, A-nya pendek, kemudian mimnya panjang. Amin ya. Nah, ini juga beda makna, artinya amanah, jujur, terpercaya. Yang betul bagaimana? Nah, A-nya panjang, mimnya juga panjang. Amin ya. Jadi dua ketuk, dua ketuk. Alifnya dan mimnya sama-sama dipanjangkan. Yang maknanya adalah istajib du'aana. Wahai Allah, kabulkanlah doa kami. Gitu. Apalagi di zaman now, di zaman sekarang ya ibu-ibu ya, tantangan kita sebagai umat Islam untuk beristiqomah itu sangatlah berat, terutama untuk generasi muda kita. Ya, dan doa yang terbaik yang Allah ajarkan juga Rasulullah ajarkan itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi seandainya kita tidak berdoa apapun, kita membaca surat Al-Fatihah itu sudah sebaik-baiknya doa. Karena di akhir surat Al-Fatihah itu adalah doa yang sangat berharga. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, wahai Allah, ya, tunjukinlah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Yang itu bukan berarti bahwa ketika kita membaca doa ini berarti kita belum dapat petunjuk atau kita orang yang sesat, bukan. Karena bagi orang yang sudah berpegang teguh pada ajaran Islam, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, makna ihdinas siratal mustaqim adalah agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus ini. Ya. Jadi bisa bermakna ihdinas siratal mustaqim itu ihdina ala siratil mustaqim atau ihdina ila siratil mustaqim. Bagi mereka yang belum istiqomah di jalan ini atau bahkan masih dalam kesesatan ya, karena kita semua tahu ketika iblis ya melakukan kesalahan, dia tidak mau bersujud kepada Adam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah ya sebagai bentuk kekecewaannya ya, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya, sebagai kompensasinya iblis meminta kepada Allah agar usianya ditangguhkan sehingga iblis ini menjadi makhluk yang abadi, ibu-ibu ya. Iblis tidak akan mati sampai pada hari kiamat kelak. Ya. Sebagaimana juga Dajjal ya, termasuk daripada makhluk Allah yang ditangguhkan usianya sampai akhir zaman ya. Kemudian dia meminta kesempatan tersebut ya digunakan untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ya, jalan yang manusia hanya untuk mentauhidkan Allah. Dan kalau kita perhatikan betul, semua keyakinan itu hanya ada dua, ya, tauhid dan juga selainnya.
Kalau misalnya sekarang masalahnya mohon maaf nih, ada statement-statement ya dari gerakan pluralisme gitu ya. Itu sering menyatakan bahwa semua agama itu sama. Oke, semua agama itu sama. Semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan, mengajak orang untuk meninggalkan keburukan, kejahatan, sama dalam masalah itu. Tapi ada perbedaannya. Kalau kita menyatakan sama, persis ya, justru kita bisa dipertanyakan ini agama kita apa gitu, benar atau tidak, sesat atau tidak kita gitu ya. Kalau kita menyatakan sama persis ya, kita keliru dan kita harus ihdina ila shiratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus gitu ya. Tapi kalau kita berkata sama dalam hal itu, tapi beda dalam konsep ketuhanan, di mana dalam Islam konsep ketuhanannya adalah tauhid. Nah, itu satu-satunya agama yang berkonsep tauhid adalah Islam dan itulah risalah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Adapun yang lain ya semuanya adalah syirik ya. Mereka memiliki dua atau bahkan lebih dari Tuhan. Tuhan mereka bermacam-macam. Ya, meskipun ya penyebutannya berbeda-beda gitu ya. Dan itulah yang menjadi visi misi iblis ya ketika diturunkan oleh Allah dari surga. Bagaimana bisa menyesatkan manusia dari jalan yang lurus ini. Yang kalau ditarik garis besarnya ya, itu selain jalan yang lurus itu adalah jalan yang al-maghdub ya. Jalan yang dimurkai oleh Allah ya, yaitu mereka-mereka yang sebenarnya tahu tentang kebenaran ini karena semua manusia diciptakan dengan fitrah tauhid gitu ya, atau jalan yang ad-dhalin, yang sesat ya. Mereka memiliki keyakinan tanpa menggunakan logika mereka untuk berpikir bahwa keyakinan itu benar atau salah gitu ya. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan kita mengamini doa yang ada di dalam surat tersebut, itu merupakan upaya kita yang sangat luar biasa untuk melindungi kita dan juga karena di sana itu domirnya nahnu ya, kami, kita mohonkan juga untuk anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita ya, di mana sekarang ini sangat mudah orang untuk apa namanya terwarnai ya pemikirannya dengan informasi-informasi yang ada di berbagai media dengan kemudahan eh, kemudahan kita untuk berkomunikasi, kemudahan dalam masalah informasi ini tidak sedikit ya mereka-mereka yang melakukan brainwash ya, washful fikri melalui hal-hal yang seperti itu sehingga inilah doa yang sangat baik untuk kita baca dengan betul-betul sehingga ketika ada orang membacanya kita juga mengamininya juga dengan cara yang baik dan benar. Nah, karena tadi ketika salah itu salah makna gitu ya. Nah, kita mengharapkan agar apa yang menjadi doa di akhir surat Al-Fatihah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan sekedar sebuah bacaan yang tidak bermakna gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Ini kita tidak boleh apalagi mempermainkan ya karena kami masih juga mendapati jamaah-jamaah terutama sih anak-anak dan remaja gitu ya kalau membaca amin itu bermain-main gitu ya. Amin apa dan sebagainya ya. Nah, ini tugas kita untuk memberikan teguran. Dan karena sholat itu sebuah ritual yang kita tidak boleh menyibukkan diri di dalamnya kecuali dengan bacaan dan gerakan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada kesalahan yang seperti itu dilakukan oleh para remaja atau anak-anak di dalam sholat, kita tidak menegurnya saat kita sedang sholat, tapi saat kita selesai sholat, kita bisa memberikan pengarahan buat mereka sebagaimana juga yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa kesalahan dilakukan oleh para sahabat ya ketika beliau sedang memimpin sholat ya beliau tidak menegurnya saat itu tapi ketika selesai beliau naik mimbar dan beliau menyampaikan ya pengarahan-pengarahan tentang kesalahan yang mereka lakukan dan juga bagaimana yang seharusnya mereka lakukan ya. Dan apabila kita membaca amin ini dengan benar ya, itu ada faedah-faedah yang bisa kita dapatkan, Ibu sekalian ya. Yang pertama ya, ketika kita bersamaan membaca itu ya,
malaikat juga bersama-sama membacanya, maka tentu doa kita lebih mustajab, begitu ya. Dan juga di dalam hadis yang tadi kita sudah spill di depan, gitu ya, di salah satu keutamaannya itu akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni, baik yang sudah lampau yang kita lakukan, begitu ya. Dan tentu Allah akan mengabulkan dan menjawab daripada doa-doa kita ya. Ini adalah faidah ketika kita membacanya dengan benar. Kalau kita tidak membacanya dengan benar, berarti apa yang kita minta kepada Allah dan apa yang harus dikabulkan oleh Allah, begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ke-15, yang poin ke-15 termasuk kesalahan di dalam sholat adalah kesalahan ketika kita melakukan ruku. Ya, ini ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi. Yang pertama, ya, sebelum ruku kita disunahkan untuk mengangkat kedua telapak tangan kita, ya, sebagai takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Dan ketika kita mengangkat kedua telapak tangan kita atau tangan kita itu, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan di dalam hadis, semestinya adalah sejajar dengan pundak atau telinga kita. Maka ketika kita mengangkatnya dengan bermalas-malas atau semaunya, begitu ya, nah ini termasuk mengurangi kesempurnaan daripada sholat kita. Dan itu banyak ya, orang sholat itu takbir itu ya sekedarnya lah mengangkat tangannya, tidak serius ya. Apakah tangan yang saya angkat ini sudah benar-benar sejajar dengan kedua telinga atau dengan pundak, itu tidak menjadi perhatian, gitu ya. Dan ini tentu harus kita perbaiki ya. Kemudian tidak lurus ya punggungnya. Ya, bisa jadi kepalanya lebih mendongak atau bisa jadi juga sebaliknya, kepalanya lebih rendah ya daripada punggungnya. Ini yang banyak terjadi. Itu juga termasuk kesalahan ya. Kemudian mohon maaf ya, saya masih agak sedikit batuk. Merapatkan jari-jari. Jadi salah satu yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sedang ruku itu diharapkan kita memegang kedua lutut kita dengan kedua telapak tangan kita dan merenggangkan jari jemari kita. Jadi bukan merapatkannya, direnggangkan ya. Sampai bahkan di dalam riwayat disebutkan ya, jari ibu dan jari kelingking Rasulullah ketika sedang ruku itu bisa dilihat dari belakang ketika beliau sedang ruku. Artinya itu betul-betul direnggangkan. Dan kesalahan yang paling fatal dan ini banyak terjadi adalah tidak tumakninah ketika ruku. Maksud tidak tumakninah ini adalah melakukannya dengan cara yang sangat cepat. Ya, sangat cepat. Jadi tidak tenang begitu. Tumakninah itu tenang, ketenangan yang dilakukan dan dinikmati oleh seseorang ketika ibadah. Itu adalah tumakninah. Beda dengan sakinah ya. Kalau sakinah itu ketenangan yang diperoleh seorang hamba di dalam hatinya ketika dia terlepas dari permasalahan atau menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi tumakninah itu tenang dengan cara menghayati dan menikmati ya gerakan dan bacaan yang dia baca ketika sholat begitu ya. Nah, ini termasuk kesalahan yang perlu kita luruskan. Kenapa? Ada beberapa dalil ya, di antaranya dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la tujzi'u sholatur rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Bahkan ini berpengaruh pada sah tidaknya sholat. Ketika itu berpengaruh pada sah dan tidaknya sholat, berarti ini kesalahan serius gitu ya. Jadi ketika seorang itu ruku, kemudian tidak lurus punggungnya, atau ketika sujud juga tidak lurus punggungnya gitu ya, tidak rata begitu, maka tidak sah sholat seseorang tersebut. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud juga disebutkan, idza raka'a idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabi'ahu thumma hasara dhahrahu ghaira muqni'i ra'sihi wala safihi bihaddihi. Nah, ini disampaikan bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ruku.
beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya dan membuka jari-jarinya. Membuka jari-jarinya, tidak merapatkannya ya. Merenggangkan jari-jarinya sambil membungkukkan badannya dengan kepala yang tidak mendongak dan tidak mendekati pahanya. Ini kan sangat jelas sekali deskripsi bagaimana Rasulullah melakukan ruku. Ya, sehingga ini bisa kita lihat beberapa kesalahan ya yang sering terjadi. Ya, kalau mendongak, tadi kan ada ya tidak mendongak, berarti kalau mendongak itu salah gitu ya. Atau ini yang kedua punggungnya terlalu menunduk. Nah, dan ini juga salah begitu ya. Atau kepalanya terlalu menunduk, mendekati paha, mentelung gitu ya. Nah, ini juga belum tepat gitu ya. Atau itu jari-jarinya dirapatkan padahal tadi bunyi hadisnya direnggangkan. Ya, nah ini berarti kekeliruan yang harus diperbaiki saat ruku ya. Kalau kita sudah berusaha lurus ternyata ya tidak selurus sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah karena di dalam hadis kan sampai digambarkan oleh para sahabat ya saking lurusnya punggung Rasulullah, punggung antara punggung dan kepala itu ya, ketika beliau sedang ruku itu digambarkan ya, seandainya di atas punggung beliau itu ditaruh ember dan diisi dengan air, air itu tidak akan tumpah. Gitu ya. Kalau kita terlalu rendah kan bisa tumpah ya, atau terlalu mendongak juga bisa tumpah gitu, yang penuh tentunya gitu ya. Nah ini jadi bagaimana beliau Rasulullah menjelaskan dan memberikan contoh ya untuk melakukan sholat secara sempurna dan bagaimana juga para sahabat telah menjelaskan kepada kita bagaimana beliau itu sholat karena memang tentang sholat ini beliau sangat berpesan kepada kita shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, kita diharapkan benar-benar untuk sholat melaksanakannya sebagaimana yang beliau contohkan, baik itu dari bacaannya maupun gerakannya. Ya. Kemudian yang keenam ini juga cukup banyak ya. Kalau tadi tidak tumak ninah dalam ruku, nah ini tidak tumak ninah di salah satu gerakan atau bahkan semua gerakan. Nah ini fatal. Karena ketika seseorang meninggalkan tumak ninah di setiap gerakan atau salah satu gerakan yang itu masuk ke dalam kategori rukun sholat, maka sholatnya ada di level yang pertama. Ibu-ibu masih ingat ya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat 5 level sholat itu ya. Sholatun mu'aqab. Sholat yang bahkan secara hukum fikihnya saja tidak sah. Dan kalau secara hukum fikih tidak sah, itu berarti tidak menggugurkan kewajiban dan dia harus mengulang. Jadi kalau sah secara hukum fikih itu bariat bihi dhimmah wa saqata bihi tolab. Itu efeknya. Ya, dia bebas tanggungan ya dan dia tidak dituntut untuk mengulanginya. Ya. Kenapa kesalahan ini fatal? Karena memang ada hadis secara khusus yang dulu sudah pernah kita sampaikan barangkali ya. Kita sudah pernah membahas tentang sifat sholat Nabi ya. Itu betul-betul Rasulullah memberikan poin yang penting. Kenapa ada salah seorang sahabat yang sholat, kemudian menyapa beliau berkali-kali ya. Sudah sholat menyapa beliau. Beliau malah bilang, "Sholi fa innaka lam tusolli." Ulangi lagi sholatmu. Kamu tadi belum sah sholatnya gitu ya. Dia ulangi lagi ibu-ibu ya. Diulangi lagi lalu bertemu lagi dengan beliau ya. Beliau malah mengatakan sholli fa innaka lam tusolli talata. Diulangi 3 kali. Ulangi lagi sholatmu gitu ya. Menegaskan bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang belum memenuhi syarat sah secara hukum fikih. Subhanallah gitu ya. Sehingga harus diulang berkali-kali. Akhirnya seorang sahabat ini berkata kepada Rasulullah yang maknanya, "Wahai Rasulullah, ya, selama ini beginilah aku sholat dan inilah yang aku ketahui." Ya, maka jika ada
kekeliruan yang aku lakukan dalam sholatku, fa'alimni, ajarkanlah kepadaku bagaimana sholat yang benar. Dan Masya Allah ya, di dalam hadis ini dijelaskan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholat dari awal dari wudhu sampai akhir kaulan wa fi'lan dengan ucapan dan sekaligus praktek. Dan ternyata inti daripada kesalahan yang dilakukan oleh sahabat tadi sehingga beliau Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi itu adalah dia tidak tumak ninah. Sehingga hadis itu menjadi salah satu dalil atau rujukan yang digunakan oleh para ulama ya dengan tema ya pentingnya atau urgensi tumak ninah ya di dalam sholat. Atau ada juga yang menjudulnya dengan sholat yang buruk ya. Sholat yang buruk itu adalah sholat yang tidak ada tumak ninah di dalamnya dari setiap gerakan, bukan hanya sepanjang sholat tapi setiap gerakan begitu ya. Nah ini. Nah tumak ninah itu apa? Secara bahasa tumak ninah itu artinya tenang, diam sejenak gitu ya. Nah, dalam istilah dimaknai dengan diam setelah gerakan atau diam di antara dua gerakan sehingga memisahkan antara gerakan satu dengan yang lain. Dan dipastikan seseorang ketika sholatnya itu cepat-cepat, terburu-buru, apalagi kemarin sempat ada ya, mohon maaf, yang video yang viral itu ya, sholat tarawih berapa rakaat itu cukup banyak ya, 23 rakaat kalau tidak salah. Itu hanya berdurasikan 7 menit. Sampai dianalisis oleh para pakar ya, itu lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat tersebut, menyaksikan sholat yang seperti itu, ya beliau juga akan melakukan apa yang pernah disabdakan oleh kepada sahabat tadi. Sallu fa inna kalam tusallu. Ulangi lagi sholat kalian. Yang tadi itu belum sah. Ya. Nah itu di level pertama dari Ibnu Qayyim. Sholatun mu'aqab. Sholat tapi belum sah. Ya, sehingga dia masih dapat iqab ya hukuman karena secara fikihnya belum sesuai. Gitu. Nah ini fatal kalau ini sampai terjadi pada sholat kita. Jadi kalau misalnya qadarullah kita sholat di masjid kita tidak tahu ya bagaimana imamnya. Ternyata setelah kita menjalaninya kok sholatnya cepet banget, tidak ada tumak ninah. Nah yang seperti itu harus diulang ya ibu-ibu ya. Itu harus diulang karena sholat yang tidak tumak ninah, tidak terjeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, tidak tenang melakukannya, kemprungsung ya. Nah itu tidak sah secara hukum. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah juga peringatan tentang ini ya di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu min sholatihi. Seburuk-buruknya pencuri itu adalah yang mencuri dalam sholatnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatihi? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa seseorang mencuri dari sholatnya? Gitu ya. Beliau bersabda, la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Seseorang itu dikatakan mencuri sholatnya adalah ketika dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga sujudnya. Ya, sehingga sholat itu menjadi hilang. Nah, itu ya. Nah, makanya tadi ini hadis yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya panjang ya, ini kita ambil di sini ya. Betapa tumak ninah itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begitu rincinya bahwa di setiap gerakan sholat kita itu harus tumak ninah melakukannya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim dimulai dari idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau dalam riwayat lain dimulai dari idza qumta ila shalah fa asbihil wudu, dimulai dari wudu. Ya. Jadi kalau kita mau sholat itu fakabbir, takbiratul ihram dulu secara sempurna. Dan kalau tidak pakai takbiratul ihram, berarti sholatnya tidak sah juga karena takbiratul ihram ini menjadi salah satu rukun ya daripada sholat. Ya. Apakah ada orang sholat tanpa takbiratul ihram? Ada. Kalau misalnya dia masbuk, dia langsung masuk shaf, dia tidak dahului dulu dengan mengangkat kedua tangan, membaca takbir pertama sebelum gerakan yang mengikuti imam, berarti dia tidak takbiratul ihram dan sholatnya tidak sah, harus diulang.
Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Karena waktu Rasulullah mengajarkan ini, beliau belum tahu apakah sahabat itu sudah hafal surat Al-Fatihah atau belum, maka yang beliau sampaikan, bacalah apa yang mudah engkau baca dari Al-Quran. Ini bagi yang belum menghafal surat Al-Fatihah. Adapun bagi yang sudah hafal surat Al-Fatihah, yang harus dibaca di setiap rakaat dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Sebab apa? Rasulullah sampaikan, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika di dalamnya dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu bagi yang sudah menghafalnya. Bagi yang belum, ya bisa jadi dia baru masuk Islam, baru belajar. Ya, kalau ini kan memang dulu di awal-awal dakwah Rasulullah kan belum semuanya ya sahabat itu eh, hafal ya, dipastikan hafal surat Al-Fatihah yang tujuh ayat itu gitu ya. Nah ini maka boleh baginya membaca apa yang dia hafal dari Al-Quran yang mudah bagi dia, gitu ya. Kemudian summarka hatta tatma'inna raki'an. Coba kita perhatikan di sini. Rukuknya harus tumaknina. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. I'tidalnya juga harus tumaknina sampai benar-benar berdiri tegak. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah juga dengan tumaknina. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud, duduklah juga dengan tumaknina. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah juga dengan tumakninah. Jadi kata tumakninah ini disebut oleh Rasulullah dalam setiap gerakan. Sehingga dari sinilah disimpulkan oleh para ulama, para fuqaha bahwa tumakninah dalam setiap gerakan sholat itu termasuk daripada rukun yang apabila ini tidak ditunaikan maka berpengaruh pada sah tidaknya sholat. Nah, yang jelas apa? Kalau sholat tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Gitu. Jadi misalnya ada ibu-ibu ya, kita misalnya qadarullah, anak kita yang masih kecil itu sakit di opname gitu ya misalnya ya. Kemudian dia sangat rewel sekali, dia harus digendong terus ya. Kalau kita tinggal sholat, kita tidak akan tenang sholatnya. Ya, kita akan sholat buru-buru karena kan kalau denger nangis dalam waktu 5 menit itu gimana sih rasanya gitu ya, pasti akan sangat terganggu gitu ya. Nah, kalau kita sholat sambil menggendong dia dan dia juga menjadi dan situasi atau kondisi tersebut menjadikan kita juga sulit untuk fokus dan sebagainya, jika memang tidak ada yang menggantikan kita untuk menjaga pasien tersebut, ya, anak kita tersebut yang sedang sakit tersebut, itu maka dalam kondisi seperti ini lebih baik dijamak sholatnya kalau memang harus dijamak, gitu ya. Sampai kita betul-betul mendapatkan waktu yang tenang begitu ya untuk kita bisa tumakninah dalam melaksanakan sholat. Karena kalau kita paksakan yang penting sudah sholat ya, terus kita sholat cepat-cepat, itu tadi sama saja kita tidak sholat karena secara hukum tidak sah dan harus kita ulang kan. Nah itu jadi eh, itu yang menjadi catatan penting tentang tumakninah ini ya. Kemudian kesalahan yang ke-17 ya di dalam sholat kita adalah membaca Al-Quran di saat kita sedang rukuk. Ya, ya bisa jadi juga ya, tapi saya kira ini tidak ada sebenarnya ya. Dan ini tetap disampaikan ya, karena ada rujukannya, Rasulullah melarangnya gitu ya. Artinya ketika suatu saat ada orang yang punya keinginan gitu ya, untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Nah, ini kena hadis ini gitu ya. Kalau misalnya sekarang tidak ada, alhamdulillah berarti mereka sudah memahami kalau ketika ruku dan sujud itu kita membacanya tasbih, bukan membaca Al-Quran ya. Seperti misalnya membaca surat An-Naskah atau bahkan membaca surat Al-Fatihah yang belum tuntas dilanjutkan ketika ruku ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah ya. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan nahani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aqra'al Quran raki'an au sajidan.
Aku perawi hadis ini mengatakan ya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku. Nah, untuk apa? Membaca Al-Quran saat aku sedang ruku atau sedang sujud. Ya. Nah ini. Adapun ketika sujud kita semua tahu ya, saat sujud itu adalah saat kita paling dekat hubungan kita, posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sampaikan fa'aksiru fihad doa, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, dan doa itu kalau dari Al-Quran boleh, yaitu bukan bermakna kita membaca Al-Quran, tapi membaca doa yang maksur yang berasal dari Al-Quran. Ya, misalnya yang sering beliau baca ketika sujud sebagai tambahan bacaan tasbih adalah Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh ya. Atau kita membaca doa yang sering dinamakan ya oleh orang Indonesia ya, karena kalau kita cari hadisnya tidak ada nama doa ini ya, doa sapu jagat gitu ya, karena doa itu adalah meminta kebaikan dunia akhirat, jadi jagat seluruhnya gitu ya, menyapu semua jagat gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan ada ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, meskipun itu ayat dari Al-Quran, ketika kita menjadikannya sebagai doa, tidak dimaknai bahwa kita membaca Al-Quran, tapi kita membaca doa yang dari Al-Quran. Ya, karena memang karena sholat itu tauqifiyah ya, sesuatu yang paten, pasti tidak boleh ditambah dan kurangi. Kita hanya boleh membaca doa ketika sujud kita itu adalah doa-doa yang ma'thur, yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak diperkenankan misalnya kita membaca doa dengan bahasa kita gitu ya. Nah itu karena Rasulullah tidak pernah ya membaca doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain selain daripada bahasa yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran, yaitu bahasa Arab gitu ya. Sehingga ketika sholat wajib terutama kita tidak diperkenankan ya membaca doa selain daripada doa-doa yang ma'thur gitu ya. Kalau mau memakai bahasa kita silakan ya, banyak-banyak berdoa, curhat sama Allah sebanyak-banyaknya dengan bahasa kita, karena Allah memahami semua bahasa, tapi di luar sholat ya. Atau menurut sebagian ulama boleh kalau itu sholat sunnah ya, di saat sujud kalau itu sholat sunnah. Adapun sholat wajib ini tidak diperkenankan. Kemudian poin yang ke-18 ya, di antara kesalahan yang terjadi di dalam sholat adalah tidak mengangkat siku saat kita sedang sujud. Ya, tidak mengangkat siku atau merenggangkan siku-siku kita ketika kita sedang sujud. Ya, nah ini berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah memerintahkan kepada kita ketika sujud itu harus bagaimana? I'dilu fis sujud, luruskan punggungnya kalau sujud, ya, diluruskan punggungnya. Jadi jangan mentelung punggungnya ketika sujud, ya. Wala yabsut ahadukum diraihi in bisa kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian itu menjulurkan kedua lengannya seperti anjing menjulurkan tangan atau kakinya ya. Nah, itu jadi kan hewan-hewan peliharaan apakah itu kucing, anjing itu kan suka menjulurkan tangannya gitu ya, nempel. Ya sebenarnya kaki sih ya, gitu ya, karena mereka kan tidak punya tangan ya, menjulurkan kaki depannya gitu ya. Nah itu sehingga siku-sikunya nempel di lantai. Ini tidak diperbolehkan ya. Nah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu disuruh sujud dan juga jangan menjulurkan tangannya seperti anjing menjulurkan kakinya. Jangan, dilarang. Kemudian di riwayat Muslim ini perintahnya diangkat. Nah, kalau ada dua hadis yang memiliki makna yang sama dengan bahasa larangan begini, diperintahkan begini, disebut dua-duanya, nah ini
saling menguatkan dan menunjukkan bahwa ini merupakan penegasan, ini harus dicatat betul gitu ya. Itu beliau bersabda, "Idza sajadta, kalau kamu itu sujud, fadha kaffaika, letakkanlah kedua telapak tanganmu." Nah, pun juga meletakkannya itu agar sikunya diangkat. Itu adalah di posisi sama seperti takbiratul ihram ketika sujud itu ya. Jadi telapak tangan itu ketika kita sedang sujud, letaknya bisa dua posisi. Sejajar dengan kedua telinga kita atau sejajar dengan pundak kita. Insya Allah kalau letak telapak tangannya itu sudah benar, ya insya Allah apa namanya sikunya akan terangkat gitu. Tapi kalau letak telapak tangannya tidak tepat, ya misalnya telapak tangannya ditaruhnya di depan kepala gitu kan ada ya. Nah, anak-anak deh biasanya ya, tapi juga kadang-kadang orang tua juga melakukan seperti itu ya. Dijulurkan ke depan banget, ya otomatis ya siku-sikunya tidak terangkat. Jadi letakkan kedua telapak tangannya di tempat yang semestinya, sejajar dengan telinga atau pundak. Warfa mirfaqoika, angkatlah kedua sikumu. Nah, ini jadi saling menguatkan kan hadis yang tadi di depan Bukhari Muslim dengan Muslim ini. Ini disebut dua-duanya dengan redaksi yang berbeda, ini menunjukkan betul-betul ditegaskan gitu ya. Dan juga termasuk kesalahan ketika sujud adalah tidak sujud dengan 7 anggota yang diperintahkan kepada kita agar kita sujud dengan 7 anggota tersebut. 7 anggota itu apa saja? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, beliau Rasulullah sampaikan melalui perawi hadis ini, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Ya, aku diperintahkan. Siapa yang memerintahkan di sini? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar aku sujud dengan 7 anggota sujud. Yaitu apa? Alal jabahati wa asyara biyadihi ila anfihi. Yaitu kening, lalu beliau menunjuk hidungnya. Artinya bisa kening, bisa hidung ya. Itu. Jadi yang nempel keningnya boleh, yang nempel hidungnya juga boleh. Karena kan ada di antara kita itu yang qadarullah diberikan fisik dengan hidung yang sangat tinggi ya, yang sangat mancung gitu ya. Jadi meskipun misalnya hidungnya nempel, keningnya tidak nempel, tidak dua-duanya tidak apa-apa. Bisa salah satu. Kalau bukan kening bisa hidungnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Wal yadaini, kedua telapak tangannya. Sehingga ketika kita sholat, itu tidak boleh menggunakan kaos tangan. Ya, kedua telapak tangan ini harus terbuka. Kalau misalnya kita pakai mekena potongan, itu sering kan ya, tertutup dengan mekena kita itu bagaimana? Nah, kalau tertutupnya tidak kita sengaja dan rekayasa itu tidak apa-apa. Tapi kan kita tidak menyengajanya untuk ditutup dari awal. Gitu sehingga memang sebenarnya untuk pakaian sholat itu amannya ya seperti pakaian yang kita pakai keluar, tapi yang longgar ya ibu-ibu ya, bukan yang membungkus aurat gitu ya. Itu bisa tidak harus pakai mekena karena mekena ini ada plus minusnya ibu-ibu ya. Mungkin kalau mekena dipastikan bersih ya, longgar, menutup aurat. Tapi kalau kita pakai mekena potongan itu memang ada beberapa minusnya. Ya, yang pertama kalau kita pakai bajunya pendek itu bisa terlihat ya sebagian aurat kita, padahal itu bisa menjadikan sholat kita tidak sah kan kalau auratnya tidak tertutup gitu ya. Atau ketika kita sedang sujud ini ya sangat sering ya itu telapak tangan kita itu terhalang oleh mekena kita gitu. Jadi ya amannya itu sebenarnya mekena yang pakai lengan. Apakah itu potongan atau terusan monggo gitu ya. Nah, sekarang kan ada mekena potongan tapi berlengan. Gitu, yang inovasi terbaru gitu ya. Nah, ini monggo gitu ya. Atau ya pakai pakaian seperti biasa kita pakai ya pakai gamis, pakai kerudung itu sudah bisa. Yang terpenting
Kalau gamis tuh lengannya pakai kancing ya. Bukan yang apa namanya seperti style-style gamis Turki itu ya yang tidak pakai kancing itu juga bisa menjadikan aurat kita tidak nyaman, tidak aman gitu. Masalahnya menutup aurat itu menjadi salah satu syarat sah salat. Artinya ketika dari awal kita tidak prepare agar aurat kita itu tertutup ya, misalnya tadi lengan bajunya itu yang lebar sehingga terlihat apa namanya dari pergelangan ya sampai lengan sedikit tadi ya. Nah, itu sholatnya tidak sah. Karena namanya syarat sah ya. Syarat sahnya apa? Menutup aurat. Nah, aurat wanita itu apa? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan saja. Telapak tangan. Yang itu pun menurut Imam Syafi'i hanya telapak tangan bagian dalam. Jadi bagian atas atau punggung telapak tangan harus ditutup ya. Tapi kalau menurut jumhur, telapak tangan itu boleh apa dalam dan luar. Artinya ya seperti kita pakai pakaian biasa itulah ya gitu. Makanya kalau kita apa pakai pakaian yang tidak bermanset atau tidak berkancing itu kalau tidak pakai manset itu agak agak beresiko ya untuk terlihat daripada aurat kita yang kalau itu terlihat ya berarti sholat kita tidak sah gitu kan. Nah, di sini. Kemudian waruk batain ya dua lutut ya dua lutut ini juga harus menempel di lantai wa atraful qadamaini dan dua ujung ya dua kaki ya atrof itu ujung kaki berarti jari-jari dari telapak kaki kita itu harus menyentuh lantai dan juga semuanya diharapkan ya apa namanya ya di dipedel apa nih Mbak? Sulit ya bahasa Indonesianya. Ditekan supaya menghadap ke arah kiblat. Ya, itu ya, ketika kita sedang sujud. Itu. Jadi kalau ada dari salah satu 7 anggota sujud tadi tanpa udur kita tidak menempel ke lantai ya berarti itu termasuk kesalahan yang harus diperbaiki. Kemudian yang ke-20 ya, ini juga masih kesalahan ketika sujud adalah tumit tidak dirapatkan. Ya, seperti di gambar itu ya, yang saya share di slide, itu kalau tumit tidak dirapatkan atau telapak kaki direnggangkan, itu termasuk kesalahan. Nah, kenapa? Di dalam hadis riwayat Muslim di sini dijelaskan oleh kalau tidak salah perawi hadis ini adalah Anas bin Malik ya, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu malam dia kehilangan Rasulullah kemana nih Rasulullah? Faqattu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ma'i ala firasyi padahal tadinya itu tidur bersama. Fawajadtuhu sajidan. Nah, ternyata beliau sedang sholat dan saat apa perawi hadis ini mendapati beliau dalam posisi sujud sehingga bisa mendeskripsikan kepada kita bagaimana posisi sujud Rasulullah. Rasan akibaihi. Ya, menempelkan kedua tumitnya di lantai mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil kiblah menghadapkan jari jemari kaki beliau itu ke kiblat. Nah, ini ya. Jadi tumit satu dengan yang lain itu ditempelkan ya. Kemudian apa namanya? Jari jemarinya dihadapkan ke kiblat ya. Sehingga kalau direnggangkan seperti ini termasuk kesalahan ya. Kemudian yang ke-21 di antara kesalahan dalam sholat adalah melakukan ik'a. Apa yang dimaksud dengan ik'a? Adalah duduk di atas dua tumit ya. Duduk di atas dua tumit. Ya, seperti yang ada di gambar itu ya. Bisa gambar pertama, bisa gambar kedua itu dua-duanya duduk di atas tumit. Kalau gambar kedua itu kayaknya sakit ya. Tapi kalau gambar pertama itu banyak yang seperti itu duduknya. Gitu karena saya beberapa kali kalau sholat di masjid kampus itu ya ketika kita sedang apa namanya tidak sholat, ada anak-anak ya mahasiswa sholat tuh banyak gitu yang duduknya kayak gitu tuh di
gambar pertama. Nah, yang seperti itu kalau kita mendapati ya kita harus tawasau ya, kita beri nasihat. Ya kita beri saran ya yang seperti itu harus diperbaiki gitu ya. Karena itu termasuk dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir ya dalam Tahrij Musnad Ahmad di sini. Amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi salasin wa nahani an salasin. Aku dilarang oleh Rasulullah melakukan 3 perkara dan aku juga diperintahkan oleh beliau melakukan 3 perkara. Jadi diperintahkan 3 perkara, dilarang 3 perkara. Ya, apa yang diperintahkan? Amaroni bi raka'atai duha. Ya, yang dapat wasiat seperti ini adalah Abu Hurairah ya, gitu ya. Aku diperintahkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Padahal beliau Rasulullah itu kalau sholat duha tidak hanya 2 rakaat ya. Nah ini luar biasanya beliau. Beliau adalah uswah hasanah. Namanya uswah hasanah itu teladan terbaik dalam seluruh aktivitas hidupnya. Ya, 24 jam lah begitu ya dalam setiap aktivitas gitu ya. Itu adalah beliau dan ini tidak boleh berlaku pada orang lain ya selain daripada para nabi. Kalau para yang lain itu bisanya disebut dengan qudwah ya, contoh karena tidak mungkin sempurna, tapi kalau Rasulullah sempurna. Setiap beliau melakukan ibadah itu pasti sempurna. Artinya yang terbaik, yang termaksimal. Tapi begitu beliau mewasiatkan, memerintahkan, mengajak, menyuruh ya umatnya, itu beliau selalu memulai dari yang ringan. Ya, dari yang ringan. Nah, supaya apa? Kita bisa istiqomah dulu gitu ya. Nah, ini makanya yang diperintahkan oleh beliau tidak langsung sholatlah duha 6 rakaat atau 12 rakaat itu tidak. Tapi cukup dari 2 rakaat gitu ya. Kalau kamu bisa istiqomah lebih, ya itu lebih baik gitu ya. Setiap hari tapi kalau bisa ya. Wal witru qabla naum. Ya, meskipun kita semua tahu Rasulullah itu memang di dalam riwayat Aisyah ya, beliau witir bisa di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu, tapi di dalam sebuah riwayat beliau menyampaikan, jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat malam kamu, gitu ya. Tapi misalnya kita qadarullah belum terbiasa bangun di waktu malam, atau kadang-kadang saja, paling tidak kita bisa melakukannya sebelum tidur. Ya, itu ya. Jadi beliau berwasiat wal witru qablan naum. Yang ringan seperti itu ya. Kalau kamu berat melakukan witir sesudah bangun, sesudah tidur, maka witirlah sebelum tidur. Wasiyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Nah, kita tahu Rasulullah itu sholat Senin Kamis, sholat puasa ya Senin Kamis, Ayyamul Bid gitu ya, dan juga puasa-puasa yang lain, tapi juga mengajak kita untuk memulai dari yang mudah. Kalau kamu belum sanggup nih puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud ya, cobalah berpuasa paling tidak 3 hari setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid. Ya, jadi dari yang paling ringan ini luar biasanya ini juga memberikan isyarat kepada kita, ibu-ibu sekalian ya. Kalau kita baru mendidik anak atau mengajak anak, mengarahkan anak menuju kepada kebaikan, itu jangan langsung dibebani dengan yang berat. Dimulai dari yang ringan dulu. Sholatlah duha, meskipun 2 rakaat, gitu ya. Bacalah Al-Quran, meski 1 ayat, gitu ya. Puasalah, meski sehari, misalnya. Nah, seperti itulah ya. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah agar kita contoh, begitu ya. Jadi jangan langsung kita langsung punya idealisme ya seperti kita harusnya gitu. Tidak bisa, semuanya berproses ya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wanahani nah, adapun 3 hal yang dilarang oleh beliau adalah satu, nakrain ka nakraidik ya. Jadi melarang untuk mematuk seperti patukan ayam jantan ya. Jadi makan itu pakai mulut ya, terus celetak celetuk gitu ya. Wa ika'ain ka ika'il kalbi. Ya, kemudian juga dilarang ya ik'a seperti duduknya anjing. Ya, itu jadi tumitnya di atas pantatnya di atas 2 tumit ya. Itu. Wa iltifatin kaltifati sa'lab. Ya. Ketika sholat dilarang ya untuk menalah noleh seperti
musang ya. Nah, jadi nggak tenang gitu ya, tolah toleh tolah toleh. Menoleh saja kalau ada keperluan boleh ya. Eh, tapi kalau tolah-toleh ya tanpa ada keperluan ini tidak diperbolehkan. Ada juga yang tadi memaknai atau menafsiri mematok seperti patukan ayam itu adalah sholat ya sujud ruku dengan cepat ya. Nah, ayam itu kan cepat ya kalau kalau mematok makanannya tuk 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 gitu ya. Jadi sholatnya begitu. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga hal di dalam sholat ya. Kemudian, nah ini juga kesalahan fatal ya. Yang ke-22 ya, termasuk kesalahan di dalam sholat adalah tidak berdiri tegak saat i'tidal. Padahal definisi i'tidal itu adalah berdiri tegak. Ya, maka seperti yang tadi kita benar-benar tegaskan gitu ya. Kalau sholat terburu-buru, cepat-cepat itu fatal dan menjadikan sholatnya tidak sah karena bukan hanya tumak ninah yang ditinggalkan, tapi beberapa rukun juga tertinggal. Di antaranya apa? I'tidal ini. Sebab i'tidal itu berdiri tegak, gitu ya, 180 derajat ya ibu-ibu ya. Maka kalau i'tidalnya belum sampai berdiri tegak, apakah itu bisa disebut sebagai i'tidal gitu ya? Kecuali bagi mereka-mereka yang mungkin ada uzur ya, tidak bisa tegak kan ada tuh yang sudah sepuh-sepuh itu memang punggungnya tidak bisa ditegakkan, yaitu lain lagi gitu ya. Nah, di sini disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan perjalanan hingga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabayanahu wa sallaina khalfahu. Kami berjanji setia kepada beliau, lalu kami juga sholat bersama beliau menjadi makmum beliau ya. Falamaha bimuakhiri ainihi rajulan la yuqimu sholatahu yakni sholatahu ya sulbahu ya. Nah, beliau saat itu melirik kepada seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan ketika sujud. Falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Nah, ketika sudah selesai sholat, itu beliau memberikan pengarahan. Jadi banyak sekali ya pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat itu ya dilakukan setelah usai sholat atau di luar sholat ya. Dan apa ini juga memberikan arti bahwa kita menoleh, melirik itu boleh ya ketika sedang sholat kalau memang ada hal yang diperlukan. Yang tidak diperkenankan adalah melakukannya dengan berulang-ulang. Gitu ya, berulang-ulang. Sholat bukan menghadap ke apa namanya? Mengarahkan pandangan ke sujud. Boleh mengarahkan ke depan boleh. Karena banyak sekali hadis-hadis para sahabat menceritakan bagaimana Nabi sholat itu ketika mereka menjadi makmum itu secara otomatis kan mereka melihat ke arah Nabi ke depan nggak ke arah sujud ya. Nah ini boleh gitu ya diperbolehkan. Nah ini jadi ketika beliau sudah selesai sholat beliau memberikan pengarahan. Ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, la sholata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Ditambahkan dalam riwayat lain wal i'tidal ya. Tidak sah sholat seseorang bagi mereka yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan juga sujud dan demikian juga ketika i'tidal. Nah, sehingga i'tidal itu harus benar-benar berdiri tegak ya. Kemudian yang ke-23 termasuk di antara kesalahan dalam sholat adalah banyak bergerak yang menjadikan seseorang itu tidak tumakninah atau dalam kondisi tenang. Itu ya. Jadi kalau menggaruk boleh, tapi kalau korak-garuk, nah itu bedanya ya. Menoleh boleh, tapi kalau tolah-toleh itu tidak boleh. Ya, melirik boleh, tapi lirak-lirik, nah itu kan sudah beda. Banyak bergerak. Sampai-sampai kita semua tahu barangkali ada juga yang punya pengalaman sama dengan saya ya. Ketika kecil kita diajarkan oleh guru ngaji kita, oleh orang tua kita ya, kalau sholat itu
nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Nah, itu sebenarnya tidak ada sih batasan bahwa kalau sudah 3 kali pengulangan itu sholat batal, tidak ada. Tapi kenapa kita diajarkan seperti itu? Agar ihtiyat, kita berhati-hati. Supaya apa? Mengontrol gerakan kita. Karena sholat itu harus khusyuk. Kalau orang banyak bergerak sampai berkali-kali diulangi ya, nah itu menunjukkan bahwa dia tidak khusyuk. Nah, kalau tidak khusyuk ya mungkin bisa jadi sholatnya ada di level 1 atau di level 2 yang sekedar sah secara hukum atau bahkan tidak sah kalau itu sampai melanggar tadi ya beberapa hal yang seharusnya ditunaikan begitu ya. Nah, di sini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Mali arakum, ya, kenapa aku melihat kalian rafi'i aidikum mengangkat tangan-tangan kalian ka'annaha adnabu khailin sumsin, seperti ekor kuda liar." Jadi ekor kuda liar itu kan bergerak terus ya Bu ya. Binatang itu kan selalu menggerakkan ekornya tuh ya. Kucing aja juga gerak-gerak ekornya, anjing gerak-gerak ekornya, kuda juga begitu kan. Nah, artinya apa? Tangannya inilah entah nyentuh kepalanya, entah benerin jilbabnya, entah kacamatanya, entah apalah ya. Nggak bisa diem gitu. Maksudnya ya, nggak bisa diem, banyak gerak. Dan dia berpesan, uskunu fis shalah. Ya, tenanglah kalian ketika kalian sedang sholat. Nah, jadi banyak bergerak dalam sholat ini menunjukkan kesalahan. Kalau itu sampai benar-benar menghilangkan kekhusyukan, maka bukan hanya sebagai kesalahan yang biasa, tapi juga kesalahan yang fatal. Artinya apa? Sholatnya menjadi batal. Ya. Kemudian yang ke-24 ya, salam sebelum sempurna. Ya. Kita semua tahu dalam teori sholat ya, salam itu termasuk rukun. Itu adalah salam yang pertama. Jadi salam kita kan ada ke kanan, ada ke kiri ya, pertama dan kedua. Nah, untuk salam yang pertama itu adalah rukun. Kalau sampai kita belum sempurna membaca bacaannya sudah salam atau salam kita yang belum sempurna baru assalamualaikum. Nah, kita langsung berdiri atau belum sempurna salamnya kita sudah mau berdiri ya. Nah, itu berarti sholatnya batal. Tapi kalau ke kanannya sudah sempurna ya, terus kita berdiri sebelum salam ke kiri, itu sudah sah. Atau mungkin bisa jadi, mohon maaf ya, menahan kentut, gitu ya, menahan kentut. Ya, kalau misalnya itu bisa kita tahan sampai benar-benar sempurna salam kita ke kanan atau yang pertama, maka sholatnya sah. Tapi kalau salam yang pertama ini belum sempurna, sudah keluar anginnya, baru itu udah tut ya. Nah, itu harus diulang sholatnya. Gitu. Jadi salam yang pertama ini rukun, artinya kalau belum sempurna sudah kita batalkan atau batal atau kita bangkit, berarti sholatnya harus diulangi, gitu ya. Nah ini sampai jam berapa ibu-ibu? Sudah hampir setengah satu nggih? Mungkin ini dulu barangkali kalau masih ada forum tanya jawab, kita beri kesempatan ya untuk yang bertanya barangkali sebelum kita lanjutkan materi yang lain. Monggo, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, waktu saya kembalikan ke Prof. Gitring ya. Monggo.